Di jeda pertandingan ini, Yerry Mina malah ditarik keluar. Ya walaupun gua fans Inter, gua kesel banget sama Yerry Mina, tetapi menurut gua ini adalah keputusan yang salah banget ya dari Cagliari. Karena di babak pertama, salah satu kunci soliditas pertahanan dari Cagliari adalah keberadaan dari Yerry Mina. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari Minggu yang indah ya teman-teman. Langitnya biru hitam cerah karena tim kesayangan kita menutup tahun dengan sempurna. Mengalahkan Cagliari di Sardinia bukanlah perkara mudah. Walaupun saat ini mereka termasuk tim yang ada di zona degra, tetapi nyatanya Roma dan Milan juga tersandung di sini. Pertandingan lawan Cagliari teman-teman merupakan giornata ke-18 ya, pertandingan terakhir Serie A di penghujung 2024 yang hasilnya menurut gua bisa punya dampak signifikan bagi posisi kita di papan klasemen. Karena di saat bersamaan rival-rival kita saling berhadapan, ketika konten ini dibuat baru Atalanta dan Lazio ya yang sudah selesai bertanding, hasilnya seri. Jelas itu sangat menguntungkan kita. Lalu kemudian masih ada Juve lawan Fiorentina, Milan melawan Roma, dan bahkan Napoli akan menghadapi tembok tangguh Bang Jai Izes. Ya, gue berharap untuk pertandingan lainnya mengikuti jejak Atalanta dan Lazio ya, berakhir seri. Mungkin teman-teman ketika konten ini gue upload dan teman-teman menyaksikan ya, pertandingan-pertandingan yang tadi gue sebutkan sudah selesai semua. Coba teman-teman tuliskan di kolom komentar hasilnya seperti apa. Untuk jalannya pertandingan melawan Cagliari di babak pertama, buset deh, sangat amat alot ya. Cagliari tampil luar biasa ngotot. Mengingatkan gua akan pertandingan di giornata sebelumnya ya, melawan Como. Tim kecil tetapi bermain dengan intensitas yang sangat tinggi, bermain menyerang dan full pressing. Dan ini teman-teman, kalau dari segi formasi, ternyata Cagliari dan Como menerapkan formasi yang sama ya, yaitu 4-2-3-1. Tidak seperti banyak tim Serie A lainnya yang banyak menggunakan formasi tradisional 3-5-2. Permainan ekstra ngotot dari Cagliari di babak pertama membuat Inter sangat kesulitan mengembangkan permainan, sangat sulit untuk melakukan penyerangan. Inter lebih fokus meladeni permainan dari Cagliari ya. Lebih banyak bersabar, bertahan, memberikan kendali permainan kepada Cagliari sambil sesekali melakukan serangan di saat yang tepat. Dan bahkan teman-teman, ini dalam jumlah corner Cagliari sangat dominan, menang telak. Cagliari mendapatkan 5 sepak pojok di babak pertama, sedangkan Inter cuma 3. Akan tetapi untungnya, seperti biasanya ya, trio center back Inter tampil solid dan sangat amat tenang. Sehingga tekanan yang dilancarkan oleh pemain Cagliari tidak menghasilkan peluang berbahaya sama sekali. Dan justru sebaliknya, Inter di babak pertama mendapatkan 2 peluang emas. Yang pertama terjadi di awal-awal pertandingan ya, melalui Marcus Thuram, tendangan dari luar kotak penalti. Tetapi masih bisa diantisipasi oleh kiper Cagliari yang memang tampil baik di pertandingan ini. Lalu kemudian yang kedua, waduh ini sebetulnya terhitung peluang yang sangat emas ya. Karena di babak pertama Inter sangat kesulitan membongkar pertahanan Cagliari. Begitu mendapat peluang malah disia-siakan. Ini melalui crossing cantik Hakan Calhanoglu teman-teman. Tetapi malah disundul pakai bahu oleh Lautaro. Alhasil bola melambung tinggi, padahal itu jaraknya sudah dekat dengan garis gawang dan kipernya juga sudah out of possession. Aduh sayang banget. Oh ya teman-teman, di babak pertama lawan Cagliari, Inter jarang banget menyuplai bola melalui crossing ya, tidak seperti biasanya. Di Marco sekalinya crossing cuman bola-bola mendatar. Dan bahkan Dumfries tidak ada crossing sama sekali. Ini dikarenakan 2 center back tengah yang dipasang oleh Cagliari, dua-duanya tower ya. Yerry Mina tingginya 195, lalu kemudian partnernya Luperto tingginya 191. Oleh karenanya gak heran di babak pertama Inter lebih banyak menyerang melalui tengah ya, melalui umpan-umpan vertikal mendatar. Dan selain itu Yerry Mina punya luka batin apa ya teman-teman sama Inter?
tiap kali menghadapi kita kok kayaknya ngeselin banget. Kalau gue lihat-lihat sih teman-teman, ini kayaknya bawaan lahir ya, emang karakternya kayak gitu. Yerry Mina asalnya Kolombia, persis kayak Cuadrado, ngeselinnya 11-12. Yerry Mina ada bersih tegang dengan dua penyerang kita ya, Lautaro dan Thuram. Pertandingan babak pertama turun minum dengan skor kacamata. Nah, kocaknya yang sangat mengagetkan, di jeda pertandingan ini Yerry Mina malah ditarik keluar. Ya, walaupun gua fans Inter, gua kesel banget sama Yerry Mina, tetapi menurut gua ini adalah keputusan yang salah banget ya dari Cagliari. Karena di babak pertama, salah satu kunci soliditas pertahanan dari Cagliari adalah keberadaan dari Yerry Mina. Ini gua nggak tahu ya, apa yang terjadi di belakang layar, kok bisa-bisanya pelatih Cagliari narik Yerry Mina. Semoga bukan gara-gara ditelepon oleh Marotta ya, Marotta League. Dengan keluarnya Yerry Mina, sudah pasti Cagliari kehilangan satu tower di lini belakang, yang membuat Inter akhirnya berani bermain dengan umpan-umpan crossing di babak kedua. Dan selain itu, menurut gua teman-teman, nafas pemain Cagliari sudah habis semua di babak pertama. Mereka terlihat terlalu memaksakan diri ya, bermain dengan intensitas tinggi dan high pressing. Alhasil di babak kedua mereka sangat amat kedodoran. Menurut gue teman-teman, ini kesalahan klasik sih, tipikal dari tim-tim kecil ya. Sama halnya seperti pertandingan di Giornata sebelumnya melawan Como, penyakitnya juga sama. Di babak pertama tampil gagah perkasa, layaknya tim-tim IPL ya, main dengan intensitas tinggi. Babak kedua sangat amat loyo. Untuk gol pertama di pertandingan ini, lagi dan lagi teman-teman, Inter membuktikan sebagai tim yang paling jago mencetak gol di 15 menit awal babak kedua. Inter sejauh ini menjadi tim yang paling banyak mencetak gol di awal babak kedua dibandingkan tim Serie A lainnya, yaitu mencetak 12 gol. Gokil. Pertandingan baru 9 menit berjalan, Inter akhirnya memecah kebuntuan melalui sundulan bola gantung dari Bastoni. Ini bola yang pasti sangat amat sulit diantisipasi kiper manapun. Tetapi menurut gua yang keren dari gol ini adalah umpannya. Gokil ini teman-teman, assist dari Barella, world class banget ya. Mengirimkan umpan crossing dengan cara tendangan volley first time. Setelah kebobolan gol pertama ini, Cagliari langsung menarik dua pemainnya. Davide Nicola ingin Cagliari tampil lebih menyerang lagi. Dia menarik gelandang serang Gaetano digantikan dengan penyerang tengah Pavoletti. Lalu kemudian wingback kiri mereka Obert digantikan satu gelandang. Ini jadinya Cagliari mengubah formasi ya dari 4-2-3-1 menjadi 3-5-2. Mereka menumpuk pemain di tengah dan menambah satu penyerang di lini depan. Ternyata apesnya mereka malah kebobolan lagi ya. Ini ditarik keluarnya Yerry Mina benar-benar dimanfaatkan oleh Inter untuk membombardir kotak penalti Cagliari dengan umpan-umpan crossing. Yang kali ini lagi dan lagi melalui Barella teman-teman. Awalnya Barella seakan-akan ingin crossing menggunakan kaki kiri ya. Dia sudah ancang-ancang tetapi ternyata cuma tipuan saja. Akhirnya Barella justru crossing menggunakan kaki kanan dan tepat mengarah ke kapten kesebelasan kita, Lautaro Martinez. Akhirnya dia buka puasa gol. Aduh teman-teman, bahagia banget rasanya Lautaro akhirnya kembali mencetak gol ya. Walaupun di pertandingan ini Lautaro sebetulnya bisa mencetak hat-trick. Sebelumnya dia sudah membuang dua peluang emas. Yang pertama tadi ya, dia melakukan sundulan menggunakan bahu, umpan dari Calhanoglu. Lalu kemudian yang kedua, Lautaro sebetulnya dapat momen di kotak penalti, sudah one on one dengan kiper Cagliari, memanfaatkan umpan terobosan dari Mkhitaryan. Tetapi tendangannya masih melebar. Lalu kemudian gol terakhir Inter dipersembahkan oleh voucher penalti Hakan Calhanoglu setelah handsball nih pemain Cagliari ketika berduel udara dengan Steven De Vrij. Akhirnya peluit panjang ditutup dengan skor 0-3 untuk tim tamu. Kemenangan ini teman-teman merupakan kemenangan away kelima berturut-turut Inter ya. Dan yang bikin luar biasa, di 5 partai away terakhir Inter tidak kebobolan sama sekali dan mencetak 18 gol. Luar biasa dominan. Kemenangan atas Cagliari ini menurut gue adalah kemenangan yang sempurna. Nilainya gue berikan 10 dari 10. Karena kita mampu menang dengan nyaman ya. Tidak ada kartu kuning sama sekali. Tidak ada yang cedera. Padahal ini pertandingan yang sangat sulit loh. Bermain melawan Cagliari di Sardinia bukanlah hal yang mudah. Dan selain itu, yang membuat kemenangan ini terasa lebih sempurna lagi adalah akhirnya Lautaro Martinez mencetak gol ya setelah membuang ribuan peluang. Kemudian Jan Sommer clean sheet dan Atalanta tertahan seri oleh tim yang kita bantai 6 gol tanpa balas.
Wah, perfect banget. Ini adalah kemenangan yang bisa menjadi modal yang sangat bagus, suntikan moral sebelum kita menghadapi jadwal di Januari yang sangat padat. Salah satunya adalah Super Copa melawan Atalanta. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya, catatan menarik untuk pertandingan ini. Yang pertama gue berikan kepada Yann Sommer, teman-teman. Itu ketika lagi pertandingan ya, ada grafik tuh di bagian bawah, ada infografis. Dan gue baru menyadari ternyata di Serie A musim ini, kiper yang paling banyak clean sheet adalah Yann Sommer dan Maignan AC Milan. Lalu kemudian yang kedua adalah kipernya Juventus Di Gregorio. Padahal salah satu yang paling banyak mendapatkan kritikan di Inter di awal musim ini adalah lini pertahanan. Secara spesifik adalah Yann Sommer yang dianggap penampilannya menurun. Akan tetapi ternyata seiring berjalannya waktu, di pertengahan musim Yann Sommer justru menjadi kiper yang paling banyak clean sheet di Serie A. Dan di pertandingan ini Yann Sommer juga membuat satu penyelamatan ya ketika dia berduel one on one dengan penyerangnya Cagliari. Peristiwa ini mengingatkan gua akan momen duel antara Sommer dan Lukaku. Selain Yann Sommer, teman-teman, tentu saja hasil clean sheet melawan Cagliari ini gua harus memberikan apresiasi ke trio center back darurat kita, Jan Bisek, De Vrij, dan Bastoni, yang lagi-lagi tampil sangat amat solid. Dan bahkan di pertandingan ini bukan cuma kokoh mengawal gawangnya Sommer ya, tetapi juga berkontribusi untuk gol kita. Bastoni mencetak gol, lalu kemudian Steven De Vrij duel udara dia di kotak penalti Cagliari menghasilkan penalti untuk Hakan Calhanoglu. Yang mengerikan, teman-teman, dari Inzaghi ball di partai lawan Cagliari, terlihat ya ada beberapa momen 3 pemain yang ada di lini belakang kita justru para gelandang ya. Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan ada di garis terakhir pertahanan. Sementara 3 bek kita, Bisek, De Vrij, dan Bastoni entah ada di mana. Lalu kemudian catatan yang berikutnya gue berikan kepada trio lini tengah kita yang juga tampil luar biasa di partai lawan Cagliari. Barella tentu saja dengan 2 crossing teknik tingginya, Calhanoglu dengan penaltinya, tetapi menurut gue yang tidak boleh dilupakan, bahkan menurut gue yang tampil paling stabil ya, paling konsisten selama 90 menit adalah Mkhitaryan. Sepanjang pertandingan, kakek Mkhitaryan sangat aktif dalam membantu pertahanan dan juga mobile, lincah dalam menyerang ya, memberikan umpan-umpan kunci. Namun yang mendapatkan gelar Man of the Match di pertandingan ini adalah Barella. Menurut gua akan lebih fair sih kalau bagi 2 dengan Bastoni. Lalu kemudian catatan yang ketiga tentu saja harus gua berikan kepada kapten kesebelasan kita, top skor musim lalu Lautaro Martinez yang akhirnya mencetak gol. Senang banget rasanya. Aduh, masa iya ya gara-gara tidak masuk nominasi Ballon d'Or dan FIFA, ini efeknya sebegitu parah. Ini liga sudah sampai pertengahan musim, tapi Lautaro masih kacrut banget. Ya, semoga dengan gol ke gawang Cagliari ini bisa menjadi suntikan semangat, suntikan moral bagi sang kapten ya, menyambut tahun 2025. Ini awal Januari langsung ada partai super penting ya, Super Copa melawan Atalanta. Gue bingung juga sih, menurut gue 2 faktor yang membuat Lautaro anjlok adalah soal mental dan kebugaran. Kok ya 2 hal ini kayaknya Simone Inzaghi nggak nemu-nemu juga ya jalan keluarnya. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.